Apakah kamu tahu di mana cinta itu? Letaknya dalam relung jiwa tiap insan. Kamu tahu apa itu cinta kepada tanah air? Peganglah pena dan buku. Kau gali ilmu dari jiwa-jiwa para guru-gurumu. Jadilah anak yang cerdas, agar bisa menjadi generasi cerdas untuk masa depan. Semangatlah mengubah tanah air menjadi sesuatu yang lebih berarti. Bangunlah untuk sebuah mimpi yang harus terwujud. Bergeraklah untuk menggapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gini, cinta tanah air itu kita harus melindungi atau menjaga negara kita. Kan negara kita nanti perlu dijaga kan? Gimana caranya buat menjaga negara kita? Misalnya nih, gampang sampah pada tempatnya. Abi ya? Apa lagi? Selain gampang sampah, nanti kita harus menghormati para pahlawan kita yang udah iya, iya. Terus kita itu juga harus melestarikan budaya Indonesia. Jawa. Ya, Jawa. Terus Papua. Bali itu termasuk budaya Indonesia ya. Nah, gimana caranya kita itu harus kalian tahu nggak lagu-lagu daerah di Indonesia? Nggak tahu. Oh iya, betul itu lagu Indonesia banget ya. Kalau lagu daerahnya, misalnya tahu nggak kalau di Jawa itu ada lagu namanya dia suka ora jamu gitu. Terus kalau misalnya di Papua itu ada lagu judulnya yang orang Biangko. Ada yang tahu nggak? Tahu. Nyanyi nggak? Nyanyi nggak? Ayo boleh berdiri, boleh berdiri, boleh berdiri. Biar semangat. Ayo boleh di atas kursi. Nggak boleh di atas kursi. Berdiri, berdiri. Nah, ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Tahu? Ayo berdiri. Lagu yang orang Biangko tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Kalian semua hafalnya lagu apa nih? Lagu apa? Cinta tanah air. Hafal. Kita sekarang yang gampang aja, Garuda Pancasila. Pasti kalian hafal semua dong. Hafal? Hafal. Oke, aku hitung lagi ya. 1, 2, 3, 1. Oke, kita mulai ya nyanyi lagu Garuda Pancasila yang semangat. Oke? 1, 2, 3. Oke, kita ganti ya sama Kandino. Oke, adik-adik, kita sekarang masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu kita bisa mencerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Yang berhubungan dengan Pancasila. Ada yang tahu? Kalian kalau setiap hari Senin selalu ikut upacara nggak? Nah, siapa yang nggak ikut? Ayo, siapa yang nggak ikut? Oke, dengarkan ya, adik-adik ya. Kalau mengikuti setiap upacara di hari Senin itu adalah salah satu contoh rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Gitu. Terus selain itu juga benar tadi kata siapa, kata Abi, tidak membuang sampah. Kita harus membuang sampah pada. Tuh. Terus selain itu juga kita harus saling tolong menolong. Oke, dengarkan. Kita sebagai siswa bangsa Indonesia, kita harus saling tolong menolong kepada sesama teman. Jadi gak boleh ada yang bully ya, gak boleh ada yang saling ledek, itu gak boleh. Kita harus saling. Oh, siapa tuh?
Wah, itu nggak boleh ya, nggak boleh dicontoh ya. Itu tidak mencerminkan cinta tanah air. Kita harus saling menolong. Sama-sama. Oke, Kak Tino punya tebak-tebakan nih. Siapa yang bisa jawab? Kalian angkat tangan deh. Siapa nama Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Angkat tangan dulu. Angkat tangan ya, jangan jawab ya. Angkat tangan, kalau udah ditunjuk baru jawab, oke? Oke? Turun tangan dulu, baru kita hitung 1, 2, 3, baru angkat tangan ya. Kita ganti pertanyaannya, karena udah dijawab. Siapa nama presiden pertama di Indonesia? Siapa? Perkenalkan dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Oke, jawabannya siapa nama presiden Republik Indonesia pertama? Betul, selamat utara. Oke, kita lanjut ya materinya setelah kita melakukan tadi upacara, terus saling tolong-menolong, membuat salah satu tempatnya. Belajar. Belajar. Jadi kita sama-sama mengenal nih gimana rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Kalian ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Nah, boleh. Teman-teman, Fatimah tadi bertanya. Fatimah tadi bertanya, kenapa kita harus jaga kebersihan? Jawabannya betul kata Abi dan Radit. Karena mencegah banjir, betul kayak di Sumatera. Meskipun itu bencana alam, tapi itu ada dampak dari manusianya gitu. Penyebabnya dari manusia ada gitu. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga kebersihan lingkungan, betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, teman-teman. Nggak apa-apa, jangan malu. Oh, boleh. Siapa yang jawabannya? Zena mau tanya apa, Zena? Apa? Oke, pertanyaan dari Zena tadi, gimana sih kita cara melakukan kebersihan di lingkungan sekolah? Gitu ya, Zena ya? Oke, Zena, boleh dulu. Teman-teman, gimana sih cara kita menjaga kebersihan sekolah? Nah, betul, kerja bakti. Siapa? Piket, betul. Ada lagi? Ya, bener banget ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga kebersihan itu dengan cara salah satunya piket. Piket apa? Ya, kerja bakti tuh, gotong royong ya. Jadi kita bareng-bareng tuh saling membersihkan lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut ya. Materinya di sini ada Kak David. Kalian tadi kalian dengar saya? Saya Kak David. Namanya Kak David. Punya dari
masukin ke tanah air. Tuh, masukin untuk kita Indonesia. Oke semuanya, kan kita udah nih sama materinya. Kakak nanti bakal ada pertanyaan buat kalian semua. Yang bisa jawab angkat tangan, oke? Yang bisa jawab angkat tangan, yang benar dapat hadiah. Oke siap? Oke siap?
Kalau kesannya tuh kayak excited nggak sih? Excited ngeliat Iya, anak-anaknya bener. itu berperan aktif gitu kan. Nah, terus kayak- Anak-anaknya antusias banget buat kita, buat dengerin kita belajar Pancasila itu. Terus juga mereka itu aktif nanyanya juga gitu kan. Itu ngebuat kita ngerasa seneng banget gitu. nggak kaku juga kan jadinya Iya. kita yang awal-awal baru ngajar jadi kayak enjoy bawanya. Iya bener. Betul. Terus ada hadiahnya juga kan. Iya kan, jadi mereka itu langsung excited banget gitu buat ngedapetin hadiah itu. Kesannya kayak terus aktif deh biar bisa ngejar apa yang mereka mau gitu. Iya. Dan terus apalagi ada anak-anak yang suka nggambar ya. Jadi aku kayak pengennya tuh mereka semangat terus buat belajarnya biar jadi karena ada mereka tuh pengennya jadi pelukis gitu. Jadi kayak biar jadi pelukis yang hebat gitu. Sama bisa selalu ingat nerapin nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya mereka sih. Iya benar. Kalau kesan pesan saya pas ketemu mereka tuh rasanya seru sih, asik. Terus karena ini perbedaan gen kan, kalau kita kan Gen Z, mereka ini kebanyakan gen Alpha. Sangat menguras energi sih menurut saya. Ya cukup mengasihkan lah kemarin, sangat berenergi, menguras energi juga sih. Keren sih buat para guru-guru yang mengajar mereka. Pesan menurut saya kemarin itu memang kemarin tuh sangat sulit diatur anak-anaknya, tapi mereka seru semua dan itu menambah pengalaman kita juga. Kalau dari pesan saya itu mereka semoga bisa mencapai cita-cita mereka, terutama sikap mereka tuh yang sangat nasionalisme. Dari saya sih kesan-kesan untuk mereka, mereka asik sih, asik, terus excited juga buat ngejawab pertanyaan dari kita juga. Kalau untuk pesannya, karena mereka ini udah mengenal banyak juga nih tentang Pancasila, ya semoga mereka benar-benar menerapkan ya. Juga jadi generasi yang sangat bagus, kritis gitu. Sama pas kejadian kemarin, saat kritis mereka keren. Terus untuk pesannya ya semoga mereka bisa menggapai lah cita-cita mereka yang mereka udah impikan, terus sama selalu terus menerapin Pancasila lah untuk kehidupan mereka ke depannya. Mungkin itu aja sih kesan-pesan dari kita bertiga. Selebihnya top Marco top. Mantap. Halo guys, kita habis edukasi pendidikan Pancasila tentang Cinta tanah air. Sama Radit juga yang di ujung. udah gerah banget. Pasti kalian semua capek. Capek nggak? Capek nggak? Capek nggak, Jis? Parah capek. Ini bukan kelompok kita tapi ini mendokumentasikan kita. Jadi kita si hai bilang terima kasih. Terima kasih buat Ija. Jangan lupa nonton di YouTube kita ya guys. Namanya YouTube kelasnya V Megan 035. Halo, udah nggak sih capek? Gue capek. Capek tapi seru. Halo, hai. Halo. Kelas berapa? 2A. 2A. Tadi. Jordan. Gua bawa powerbank. Wah, gila Blay. Ingetan anjir. Banget sumpah. Halo. Halo semuanya, kita di sini lagi edukasi pendidikan Pancasila tentang cinta tanah air. Jangan lupa saksiin di YouTube ya.